Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas kita sehari-hari dengan selalu berbuat baik, berprasangka baik, dan selalu punya niatan untuk berkumpul dengan orang-orang baik. Ini adalah satu kenikmatan yang tidak terhingga, yang pantas untuk kita syukuri. Salawat beserta salam semoga tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kepada tauladan kita, kepada panutan kita, kepada idola kita, kepada pemberi syafaat kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Pada malam hari ini kami akan mengkaji satu kitab yang berjudul Manhajus Salaf fi Fahmin Nususi Bainan Nadhariyati wat Tadbiq. Manhaj ulama salaf di dalam memahami nas-nas, yaitu teks dari Al-Quran maupun hadis, antara teori dan praktek, khususnya di dalam bab adamu subutil fi'li laisa hujjah. Rasulullah tidak melakukan sesuatu itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum atau dalil. Seringkali kita menjumpai sebagian orang mengucapkan, "Kenapa kamu melakukan itu? Itu kan tidak pernah dilakukan Rasulullah. Itu kan tidak pernah dicontohkan Rasulullah." Seakan-akan kamu tahu bahwa kamu itu lebih paham dengan Rasulullah. Seandainya Rasulullah itu tahu bahwa itu adalah baik, pasti sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah pernah dilakukan, dicontohkan oleh Rasulullah. Ini satu pertanyaan dan pernyataan yang seringkali membuat orang awam itu merasa bingung dengan dalih itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Padahal sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah itu tidak mesti kemudian bisa dijadikan sandaran hukum. Karenanya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nususi Bainan Nadhariyati wat Tadbiq, beliau mengatakan, "Hadzal amalu lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Walam yakun min amalis salaf, dan tidak pernah dicontohkan dari ulama salaf. Wa alaihi fahuwa haramun au bid'ah. Maka ini sudah jelas bahwa perbuatan ini adalah haram atau bid'ah, au dolalah, atau bahkan lebih ekstrim lagi, ini adalah perbuatan yang sesat. Li'annahu mukhalifun li kitabillah wa sunnati rasulih. Karena ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pernyataan seakan-akan benar. Kata beliau, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, "Wa hadzal kalamu minhum awwaluhu haqqun wa akhiruhu batilun." Ini adalah perkataan yang awalnya benar, tapi akhirnya batil, salah. Kok bisa dikatakan benar awalnya? Karena memang itu tidak pernah dicontohkan Rasul. Tidak pernah dicontohkan Rasul. Yang akhir dikatakan batil karena tidak mesti yang dicontohkan Rasul itu kemudian dilarang. Karena di sini beliau menjelaskan bahwa Rasulullah tidak melakukan suatu hal itu bukan berarti sesuatu itu dilarang, tidak, karena masih ada beberapa kemungkinan. Satu contoh yang sering kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, suatu contoh misalnya tahlilan, istighosahan, sholawatan,
Rasulullah tidak pernah tahlilan sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini. Rasulullah juga tidak pernah istighosahan sebagaimana yang kita lakukan pada saat ini. Kenapa kamu melakukan tahlilan? Kenapa kamu istighosahan? Ini kan tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ini kan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nah, karenanya beliau menjelaskan bahwa Rasulullah itu tidak melakukan sesuatu, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah ayyakuna tarkuhu adatan. Rasulullah bisa jadi ketika tidak melakukan sesuatu itu karena beliau tidak terbiasa. Beliau tidak terbiasa. Seperti contoh, beliau suatu ketika disuguhi daging dob. Dob itu semacam biawak yang sudah dimasak, sudah dipanggang, sudah dibakar. Akhirnya Rasulullah tangannya mau mengambil dob itu, daging dob itu. Kemudian ada salah seorang sahabat yang berkata kepada Rasulullah, innahu dobbun, sesungguhnya daging yang akan engkau ambil itu adalah daging dob, semacam biawak. Kemudian Rasulullah fa'amsaka anhu, kemudian Rasulullah tidak jadi mengambil. Kemudian para sahabat bertanya, fasu'ila aharamun huwa, apakah daging dob itu haram? Rasulullah menjawab, tidak. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa'ajiduni u'afihu. Artinya Rasulullah itu tidak terbiasa makan daging dob. Tidak terbiasa, bukan karena haram. Jadi kemudian ketika kita kemudian menyimpulkan ini tidak pernah dilakukan Rasulullah, ya itu masih tidak bisa dijadikan dalil secara kita menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Rasulullah tidak melakukan itu bisa jadi beliau tidak terbiasa. Seperti kejadian beliau tidak jadi memakan daging dob. Bukan berarti beliau tidak melakukan itu kemudian dikatakan haram, bukan. Atau bid'ah, atau sesat, bukan. Yang kedua, Rasulullah tidak melakukan sesuatu itu bisa jadi didasarkan karena beliau lupa. Karena beliau lupa. Jadi jangan sedikit-sedikit kemudian mengatakan sesat, bid'ah, haram, karena dalil tidak pernah dicontohkan Rasul, tidak pernah dilakukan Rasul. Karena Rasul tidak melakukan itu bisa jadi disebabkan karena lupa. Seperti suatu peristiwa ketika beliau dalam keadaan sholat, kemudian di dalam sholat tersebut fataraka minha syai'an, meninggalkan satu rukun di dalam sholat, atau mungkin bisa jadi juga meninggalkan rakaat di dalam sholat. Artinya sholatnya rakaatnya kurang. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, hal hadasa fis sholati syai'un, apakah ada perubahan di dalam hukum-hukum sholat? Rasulullah menjawab, innama ana basyarum mislukum ansa kama tansauna. Saya itu manusia biasa, sebagaimana kalian juga manusia biasa. Jadi saya itu juga bisa lupa. Faidza nasitu fadzakiruni. Jika aku lupa maka sudah semestinya kalian ingatkan. Nah, ini juga Rasulullah tidak melakukan. Bukan berarti kemudian bid'ah. Bukan berarti kemudian haram. Bukan berarti kemudian sesat. Tapi bisa jadi Rasulullah itu lupa. Yang ketiga, Rasulullah tidak melakukan sesuatu itu bisa jadi disebabkan karena khawatir akan diwajibkan kepada umatnya. Khawatir diwajibkan kepada umatnya.
Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang satu perbuatan yang sengaja dihentikan oleh Rasul, khawatir akan diwajibkan kepada umatnya, dan ini akan memberatkan kepada umatnya. Misalnya Rasulullah tidak setiap malam sholat tarawih di masjid misalnya. Seandainya Rasulullah setiap malam ini sholat tarawih di masjid, maka sudah pasti ini adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan pada setiap malam bulan Ramadan. Orang yang tidak sholat tarawih di masjid, maka sholatnya tidak sah. Tapi sebegitu rahmatnya Rasulullah kepada umatnya, sebegitu kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya, sebegitu perhatiannya Rasulullah kepada umatnya, sehingga beliau pada saat bulan Ramadan melakukan sholat tarawih tidak selalu di masjid, akan tapi juga beliau melakukan sholat tarawih di rumah, disebabkan karena khawatir itu diwajibkan kepada umatnya. Dan Rasulullah itu juga sangat begitu kasih sayang kepada umatnya, sangat peduli kepada umatnya. Jadi jangan kemudian sedikit-sedikit ini tidak pernah dicontohkan Rasul, ini bid'ah, ini haram, ini sesat. Tidak seperti itu. Yang keempat, Rasulullah bisa jadi tidak melakukan sesuatu itu karena tidak terfikirkan oleh beliau untuk melakukan sesuatu itu. Satu contoh, ketika Rasulullah berkhutbah, beliau itu biasanya berkhutbah dalam keadaan berdiri. Nah, secara otomatis ketika beliau berkhutbah dalam keadaan berdiri, beliau pasti nanti capek, lelah karena terlalu lama berdiri. Sehingga ada salah seorang sahabat mempunyai masukan kepada Rasulullah untuk membuatkan satu tempat yang namanya mimbar, yang bisa digunakan Rasulullah untuk berkhutbah, untuk berpidato, sehingga ketika beliau itu capek bisa duduk di mimbar itu untuk beristirahat. Akhirnya apa? Rasulullah kemudian menyetujui usulan dari salah seorang sahabat itu, sehingga kemudian Rasulullah dibuatkanlah mimbar dengan keperluan untuk berkhutbah, untuk berpidato, untuk mengadakan pengajian kepada para sahabatnya. Itu Rasulullah tidak membuat mimbar. Itu bukan berarti haram, bukan berarti bid'ah, bukan berarti sesat. Tapi karena Rasulullah tidak terpikirkan untuk membuat itu, tidak terpikirkan. Karena bagaimanapun Rasulullah itu tugasnya juga banyak, bukan cuma memikirkan itu dan itu. Yang dipikirkan Rasulullah sangat banyak, tugasnya berat, tugasnya bukan satu dua tapi banyak sekali, yang semuanya tugasnya itu untuk mengurusi kepada umatnya. Nah, ini Rasulullah awalnya tidak memakai mimbar, bukan berarti haram, tapi tidak terpikirkan oleh beliau. Ketika beliau dibuatkan mimbar, beliau menyetujui. Itu artinya sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasul, tidak bisa kemudian kita langsung mengatakan ini haram, ini bid'ah, ini sesat. Tidak bisa. Yang kelima, Rasulullah tidak melakukan sesuatu itu bisa jadi disebabkan karena sesuatu itu sudah masuk di dalam keumuman ayat maupun hadis. Misalnya satu contoh di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan berbuatlah kalian kebaikan agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ini kebaikan itu sangat umum.
Jadi kemudian Rasulullah semua kebaikan harus dicontohkan, itu harus butuh berapa lama itu waktunya untuk mencontohkan semua kebaikan, untuk mencontohkan semua perbuatan yang semuanya harus dicontohkan. Sudah masuk dalam keumuman ayat waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi ya jangan gampang-gampang lah kemudian kita mengatakan yang kamu lakukan itu kan tidak pernah dicontohkan Rasul, tidak pernah dilakukan Rasul, berarti ini kan bid'ah, ini kan haram, ini kan sesat. Ya tidak seperti itu. Ketika kita merujuk kepada ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, itu sudah amat sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasulullah, maka ambillah, kerjakanlah, amalkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang maka jauhilah. Dari ayat ini sudah sangat jelas. Yang diperintahkan Rasul kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Dari ayat ini tidak menjelaskan yang tidak dilakukan Rasul maka jangan dilakukan, tidak. Tapi yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Dari ayat ini sudah sangat jelas. Yang dilakukan Rasul, apa yang datang dari Rasul kepada kalian, yang dilakukan oleh Rasul, maka kerjakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkan. Di dalam ayat ini tidak ada kata-kata dan apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, maka jangan lakukan. Tidak ada. Tapi apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkan. Sudah jelas ini, amat sangat jelas sekali. Bisa jadi ada benarnya ketika ada sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, itu bisa jadi memang bisa dihukumi haram atau bid'ah dengan satu dalil yang bisa menguatkan tentang itu. Satu contoh misalnya, Rasulullah tidak memakan, tidak meminum minuman keras misalnya, contoh. Ya sudah jelas pribadi mulia tidak pernah meminum minuman keras. Ini bisa dikatakan haram. Kenapa kok bisa dikatakan haram? Karena ada dalil yang mendukung, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dari Al-Quran misalnya tentang keharaman khamr, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizun min amali syaitan. Jadi ketika Rasul tidak melakukan itu, kemudian ada dalil yang lain yang menguatkan tentang adanya Rasul tidak melakukan itu, maka itu baru bisa dijadikan dalil. Akan tapi jika Rasul tidak mencontohkan, tidak melakukan, dan tidak ada dalil yang menguatkan tentang kenapa Rasul itu tidak melakukan, maka tidak bisa dijadikan dalil. Karenanya di dalam usul fikih itu at-tarku itu, Rasulullah tidak melakukan itu, tidak bisa dijadikan sandaran dalil yang sangat kuat, atau bahkan tidak bisa dijadikan dalil sama sekali. Jadi di sini sudah jelas kesimpulannya, jangan kita terburu-buru dan tergesa-gesa mengatakan ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah, ini tidak pernah dilakukan Rasulullah, ini otomatis ini bid'ah, ini haram, ini sesat. Tidak bisa, karena Rasulullah tidak melakukan itu karena ada beberapa sebab. Di samping adamu fi'li syai'i laisa bihujjah,
adamu fi'lir rasul laisa bihujjah. Tidak adanya rasul melakukan satu perbuatan itu tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Nah, ini pembahasan singkat tentang rasul tidak melakukan sesuatu atau rasul tidak mencontohkan sesuatu yang ada di dalam kitab Manhajus Salaf fi Fahmin Nususi Bainan Nadhariyati wat Tadbiq yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum